Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Rizkyatur Rahma Arifin dengan NIM 220 3110018 dari kelas Kimia A. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Avogadro dan Gaussian. Yang pertama yaitu Avogadro. Pada aplikasi Avogadro ini terdapat beberapa cara untuk menggambar struktur, yaitu bisa dengan manual, bisa juga dengan mendownload filenya terlebih dahulu dari website PubChem, dan bisa dengan menggunakan kode SMILES dan atau RNA, fragmen, dan peptida. Di sini saya tidak bisa menggambar senyawa saya secara manual karena atom C maupun atom H-nya ini tidak mau ditarik. Jadi saya langsung saja menggunakan dengan memakai kode SMILES. Pertama saya pergi ke website PubChem untuk mengcopy kode SMILES dari senyawa saya, yaitu 1 heksanol. Nah, selanjutnya kita menggunakan menu build, pilih insert. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan untuk dapat menggambar struktur senyawa. Nah, di sini saya menggunakan SMILES. Nah, di sini sudah tercopy, langsung klik OK. Nah, karena di sini bentuk struktur senyawa saya kurang rapi, maka saya akan optimize geometrinya, yaitu pilih menu extension, pilih optimize geometry. Nah, di sini gunanya optimize geometry adalah untuk mengoptimasi bentuk geometri atau merapikan bentuk struktur. Nah, untuk menghilangkan pilihan bulat berwarna biru ini, kita bisa pilih selection tools, langsung klik kanan. Nah, di sini pilihan bulat birunya sudah hilang. Untuk bisa memutar gambar struktur, kita bisa memakai manipulation tools untuk melihat apakah senyawa sudah benar, apa belum, atau ada yang putus. Nah, selection tools ini kita untuk merotasi atau memutar senyawa dengan sendirinya atau auto, kita bisa pilih auto rotation. Sini kita tarik, nah dia akan berputar secara sendirinya. Kita stop aja. Nah, pada aplikasi Avogadro ini kita juga bisa mengukur jumlah molekul pada senyawa dengan menu yang sama, yaitu extension, pilih molecular mechanics. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan. Nah, kita ke setup force file terlebih dahulu. Nah, pada setup force ini kita bisa men-setup force filenya, dan yang dipakai adalah MMFF94, ada disebut juga dengan molecular mechanic force file 1994 yang merupakan medan gaya yang menggunakan mekanika klasik. Lalu klik OK. Nah, kita balik lagi ke extension, pilih molecular mechanic. Untuk menghitung energi molekul, kita bisa pilih calculate energi. Nah, di sini kita mendapatkan energi dari senyawa 1 heksanol, yaitu 7,06
3/3 kj/mol. Kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita bisa mendownload file strukturnya terlebih dahulu di website PubChem. Nah, di sini kita download. Untuk downloadnya itu kita pilih yang 3D Conformer, karena kita perlu bentuk 3D-nya bukan struktur 2 dimensinya. Nah, untuk mendownloadnya kita pilih format yang SDF. Karena saya sudah mendownloadnya, maka langsung saja kita balik lagi ke Avogadro. Lalu kita pilih file, klik open. Jadi pada aplikasi Avogadro ini bisa digunakan untuk membuka beberapa format file. Contohnya CML, CIF, KMS, Gaussian, Hypergem, dan lain-lain. Nah, file yang kita download tadi berupa format SDF, maka kita pilih yang Common Molecule Format. Karena jika kita tidak memilih format tersebut, maka file kita tadi tidak akan muncul. Kita klik open. Nah, di sini kita sudah mendapatkan bentuk struktur dari senyawa kita. Kita coba apakah kita optimasi geometrinya bakal berubah atau tidak. Nah, jika tidak terjadi perubahan, maka hal tersebut menandakan bahwa geometrinya itu sudah yang paling optimal. Kita coba hitung energinya. Kita ke extension, pilih molecular mechanics, calculate energy. Nah, kita dapatkan energinya yaitu min 9,37824 kj/mol. Selanjutnya, pada aplikasi Avogadro ini kita bisa membuat suatu permukaan, yaitu kita ke menu extension, pilih generate surface. Nah, surface stepnya ini kita pilih yang van der Waals. Untuk color by-nya kita pilih yang electrostatic potential, karena kalau kita pilih nothing, itu nanti warna yang muncul hanya putih. Jika electrostatic potensial, akan ada 3 warna yang muncul, yaitu putih, biru, dan merah. Kita klik electrostatic potensial, lalu kita klik calculate. Nah, pada senyawa saya permukaannya yaitu berwarna merah, yang menandakan bahwa muatannya lebih bersifat negatif. Jika permukaannya berwarna biru, itu menandakan bahwa muatannya lebih ke positif. Nah, selain itu kita bisa juga mengenerate senyawa untuk aplikasi lain. Contohnya KMS, Abinit, Dalton, Gaussian, Marlboro, Mopec, Newchem, dan lain-lain. Nah, di sini kita juga bisa menyimpan file dengan berbagai format. Contohnya kita klik save as. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan format untuk menyimpan filenya, seperti CML, KMS, Gaussian,
MDL, PDB, Newchem, dan lain-lain. Untuk mengenerate kita bisa pilih menu extension, pilih Gaussian. Nah, title-nya kita ganti menjadi 1 heksanol. Untuk calculation-nya kita pilih yang geometri optimisasi. Prosesornya yang dipakai cuma satu. Untuk teorinya kita pakai B3LYP. Multiplicity-nya dan muatannya bisa diubah tergantung senyawa yang dipakai. Jika sudah diatur, kita klik generate. Kita pilih tempat di sini aja. Kita klik 1 heksanol. Kita klik save. Nah, secara otomatis file tersimpan. Selanjutnya yaitu kita menggunakan Gaussian dengan file yang sudah kita simpan tadi dari Avogadro. Kita buka terlebih dahulu aplikasi Gaussian-nya. Pada aplikasi Gaussian ini saya akan menjelaskan mengenai kalkulasinya atau hal apa aja yang bisa digunakan oleh Gaussian ini. Nah, tadi kita sudah membuat senyawa di Avogadro dan disimpan dengan format yang dapat dimasukkan atau diinput pada Gaussian menggunakan Avogadro tadi. Kita pilih menu file, open. Nah, di sini sudah tersimpan file senyawa yang telah dibuat di Avogadro tadi. Kita klik open. Selanjutnya kita pilih menu calculate. Kita pilih Gaussian calculation setup. Nah, lalu di Gaussian ini kita bisa menggunakan beberapa perhitungan seperti energi optimisasi, frekuensi optimisasi dan frekuensi, IRC, scan, stability, dan NMR. Di sini saya akan melakukan perhitungan energi dan optimisasi plus frekuensi agar menjadi satu perhitungan. Pertama, saya mencoba menghitung energi dari senyawa yang saya pakai. Nah, job type-nya kita pilih energi. Untuk metodenya ini kita pilih yang ground state. Lalu untuk perhitungannya ini kita pakai yang semi empirical. Untuk title-nya kita menggunakan nama sesuai yang kita mau hitung tadikan. Energi, jadi kita pilih energi. Sebagai informasi saja, untuk solvation ini artinya yaitu dalam sistem terlarut.
Kalau kita mau membuat perhitungan energi dalam sistem telarut, kita dapat menggunakan default. Pelarutnya siapa, kayak seperti air, DMS, metanol, etanol, dan lain-lain. Tetapi perhitungan tersebut memungkinkan memerlukan waktu yang lebih lama, sehingga kita tidak menggunakan sistem ini. Setelah itu kita klik submit, save, kita klik energi, kita save, klik OK. Nah, jadi Gauss view itu gunanya untuk melihat dari senyawanya, sedangkan untuk Gaussian itu untuk mengenerate molekul senyawa. Nah, jika sudah ada Gaussian job has complete, kita klik yes, lalu klik OK. Nah, selanjutnya untuk melihat hasil perhitungan, kita klik menu result, lalu pilih summary. Nah, di sini didapatkan informasi mengenai energi 1 heksanol. Nama filenya energi 1 heksanol. Tipe perhitungannya itu SP. Metode perhitungan M6. Dan bisa dibaca di sini. Lalu kita ke result lagi. Lalu kita ke charge distribution atau distribusi muatannya. Di sini kita bisa menunjukkan nomor muatan dan mewarnai nomor atomnya. Seperti ini. Jadi warna hijau itu merupakan muatan positif, dan yang merah ini atom C-nya ini bermuatan negatif. Semakin merah warnanya, maka semakin negatif pula angkanya, dan jika semakin hijau warnanya, maka semakin positif juga angkanya. Selanjutnya kita melakukan perhitungan yang kedua, yaitu optimasi plus frekuensi. Nah, untuk perhitungan optimasi plus frekuensi ini, perhitungannya agak lama karena menggabungkan dua perhitungan, yaitu optimasi plus frekuensi. Tapi ini akan dapat mempersingkat waktu karena kita tidak perlu menghitung satu persatu. Sama seperti tadi, kita ke Gaussian calculate. Nah, untuk job type-nya ini kita ganti yang optimisasi plus frekuensi. Nah, di sini tidak usah di
tidak usah diganti. Untuk metodenya juga ground state kita pilih yang semi empirical. Untuk titlenya kita ganti menjadi optimisasi frekuensi. Kita submit, kita save. Nah kan tadi menyesuaikan aja. Optimisasi frekuensi. Kita save. Klik OK. Jika sudah seperti ini, kita klik yes, lalu OK. Selanjutnya sama seperti tadi, kita pilih ke menu result. Kita lihat dulu summary-nya. Nah, di sini sudah mendapatkan informasi optimisasi dan plus frekuensi 1 heksanol. Klik OK. Lalu kita ke result, kita ke vibration. Vibration ini merupakan tambahan spektrum yang kita pakai, yaitu spektrum IR. Jadi kita menghitung spektrumnya dari IR-nya. Kita klik spektrumnya. Nah, IR spektrumnya akan muncul seperti ini. Nah, pada tabel ini merupakan nomor-nomor frekuensinya. Di sini kita bisa menunjukkan vektornya untuk mempermudah kita melihat bentuknya. Kita klik start animation. Nah, untuk melihat gerak strukturnya, yang bergerak ini merupakan salah satu contoh maksudnya yang bergerak ini salah satu contohnya, dan gerakannya ini itu adalah sudut yang bergerak yang disebut dengan bending, karena biasanya bending itu ada di daerah sidik jari yang di bawah frekuensi 1400, sedangkan yang di atas frekuensi 1400 itu adalah daerah sidik jari yang mungkin bisa bending atau bisa stretching. Nah, contoh yang kita ambil yaitu gerakan stretching, yaitu bisa memanjang dan memendek. Selanjutnya yaitu animation frekuensi. Animation frekuensi ini itu adalah untuk mengatur kecepatan dari frekuensi dari gerakan.
untuk displacement amplitudo ini, untuk amplitudonya semakin ke kanan semakin memanjang. Semakin memanjang dan semakin ke kanan semakin memanjang. Di sini frekuensinya kita dapatkan yaitu 32,7423. Selanjutnya kita ke perhitungan NMR. Kita harus dulu ini. Lalu kita klik file lagi, klik open lagi, pilih ini, open lagi. Kita ke calculate. Kita membuka file awal yang belum tercampur apa-apa. Setelah itu kita ke calculate, pilih koefisien calculation setup. Nah, job type-nya ini kita pilih yang NMR. NMR metodenya kita pilih yang DFT. Title-nya kita klik tadi menyesuaikan juga. Lalu klik submit, save. Kita klik NMR, klik save, klik OK. Nah, untuk perhitungan NMR itu tergantung dari senyawa kita. Jadi ada berapa banyak atom pada molekul senyawa kita, kemungkinan semakin lama prosesnya. Dan spek dari komputer juga sangat berpengaruh. Is processing. Jika sudah seperti ini, kita klik yes, oke. Sama seperti tadi, untuk melihat hasilnya kita pergi ke result, pilih NMR. Nah, jadi di sini itu merupakan semua atomnya.
jika kita mau yang spesifik seperti CNMR atau HNMR, kita bisa pilih ini kalau C. Nah, atom C nya ada 6. Ini sesuai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 3 ini 5, 6. Atom hanya ada 1, yang berwarna itu merupakan BBM. Nah, atom O nya cuma satu. Nah, itu. ppm nya itu 290,88. Untuk atom O nya 1, atomnya kita bisa salah satu sesuai dengan ppm nya 30,8807. Atom C nya ada sekitar ppm nya 156,173. Mungkin ini saja yang dapat di video ini yang dapat saya sampaikan. Untuk selebihnya saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam memberikan informasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.